Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku yang dibuat oleh Arthur O'Sullivan yang berjudul Urban Economic. Yang pada kali ini saya akan membahas di chapter kedua dengan tema Why Do Cities Exist? Kota, mengapa kota itu ada? Jadi kota terbentuk karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak dapat hidup secara individualistik yang sangat bertentangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosialis. Jika semua individu dapat menghasilkan semua yang akan dikonsumsi dan tidak ingin hidup berdampingan, maka tidak ada alasan untuk tinggal di kota yang kotor, bising, dan padat. Kota memiliki spesialisasi tenaga kerja dan produksi skala besar. Kota untuk memproduksi dan mengkonsumsi lebih banyak barang. Seperti yang kita lihat pada bab ini, produksi terjadi di kota, jadi situlah kebanyakan kita tinggal dan bekerja, mencapai standar hidup yang lebih tinggi, tetapi kita harus bertahan dengan lebih banyak kemacetan, kebisingan, dan polusi. Dalam hal model produksi rumah tangga, setiap konsumen adalah produsen, dan semua produksi terjadi di dalam rumah tangga. Dengan kata lain, tidak perlu produksi atau populasi terkonsentrasi. Daftar pendek asumsi dalam model mengidentifikasi faktor kunci di balik perkembangan kota. Wilayah tanpa kota. Jadi, pertimbangan wilayah yang menghasilkan konsumsi dua produk, roti dan kemeja, orang-orang menggunakan bahan mentah dari tanah untuk menghasilkan dua produk konsumen tersebut. Asumsi berikut untuk menghilangkan kemungkinan adanya kota. Yang pertama adalah produktivitas yang setara. Semua lahan sama produktifnya dalam memproduksi gandum dan wol, dan semua pekerja sama produksinya untuk memproduksi kemeja dan roti. Yang kedua, skala hasil konstan sebagai gantinya. Biaya unit pertukaran adalah konstan, tidak peduli berapa banyak yang dipertukarkan. Yang ketiga adalah skala hasil produksi yang konstan. Jadi jumlah kemeja yang diproduksi per jam tidak berubah terlepas dari berapa banyak kemeja yang diproduksi seorang pekerja. Hal yang sama berlaku pada produksi roti. Bersama-sama asumsi ini menghilangkan kemungkinan pertukaran jaminan bahwa setiap rumah tangga akan mandiri. Jika seseorang berspesialisasi dalam roti dan kemudian menukar roti dengan kemeja, dia akan dikenakan biaya transaksi yang sama dengan produk yang dapat diproduksi pada waktu yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Kota perdagangan. Sekarang setelah kita melihat daftar pendek asumsi di mana kota tidak berkembang, maka kita hilangkan asumsi satu persatu. Lihat apa yang terjadi. Misalkan rumah tangga di utara lebih produktif untuk memproduksi roti dan baju. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan kondisi tanah, iklim, dan keterampilan pekerjaan. Dari tabel 2.1 di atas menunjukkan keluaran rata-rata untuk kedua wilayah. Sementara setiap pekerja di selatan dapat memproduksi satu kemeja atau satu roti per jam. Pekerja di utara 2 kali lebih produktif dalam memproduksi roti dan 6 kali lebih produktif dalam memproduksi kemeja. Keunggulan komparatif dan perdagangan. Suatu daerah memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan produksi tertentu jika memiliki biaya peluang yang lebih rendah. Jadi untuk setiap kemeja yang diproduksi di utara mengorbankan 13 roti. Jadi itu adalah biaya peluang dari sebuah kemeja. Sedangkan di selatan biaya peluang dari sebuah kemeja adalah sama dengan satu roti. Jadi di utara memiliki biaya peluang yang lebih rendah untuk kemeja, sehingga
memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kemeja. Jadi masuk akal untuk bagi di utara untuk mengkhususkan diri pada kemeja. Karena di utara 2 kali lebih produktif daripada di selatan untuk memproduksi roti. Utara 6 kali lebih produktif dalam memproduksi kemeja. Ini kasusnya di Korea. Keunggulan komparatif dapat mengarah pada spesialisasi dan perdagangan. Misalkan pada awalnya dua daerah itu bersuasembada dengan setiap rumah tangga memproduksi semua roti dan baju yang dikonsumsi. Skala ekonomi dalam pertukaran. Adanya spesialisasi dan perdagangan tidak serta-merta menyebabkan sebuah kota berkembang. Asumsi kedua dari model produksi ini bahwa ada skala hasil konstan sebagai gantinya. Dengan asumsi ini, rumah tangga individu sama efisiennya dalam melakukan perdagangan seperti perusahaan perdagangan. Oleh karena itu, setiap rumah tangga di Korea Utara akan berhubungan dengan rumah tangga di Korea Selatan untuk bertukar baju dan roti secara langsung tanpa perantara. Perusahaan perdagangan akan muncul jika ada skala ekonomi yang terkait dengan pertukaran perdagangan. Produksi tunduk pada skala ekonomi. Perusahaan perdagangan dapat menggunakan input yang tidak dapat dipisahkan seperti truk-truk besar yang mengangkut output dari utara ke selatan. Demikian pula pekerja yang berspesialisasi dalam tugas-tugas transportasi akan lebih efisien dalam mengangkut barang daripada pekerja yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memproduksi roti dan kemeja. Jadi secara umum, karena perusahaan perdagangan memiliki biaya transaksi yang lebih rendah, rumah tangga individu akan membayar perusahaan perdagangan untuk menangani bursa. Munculnya perusahaan perdagangan akan menyebabkan berkembangnya kota perdagangan untuk sepenuhnya mengeksploitasi ekonomi berskala. Perdagangan kota dalam sejarah perkotaan. Model perdagangan sederhana ini menunjukkan bahwa kota perdagangan berkembang ketika keunggulan komparatif dikombinasikan dengan skala ekonomi dalam transportasi. Pengamatan ini memberikan beberapa wawasan penting tentang sejarah kota-kota sebelum revolusi industri pada tahun 1800-an. Sebagian besar pekerja di kota perdagangan ini tidak memproduksi barang, melainkan mengumpulkan dan mendistribusikan barang yang diproduksi di tempat lain, seperti hasil pertanian dari pedalaman dan barang kerajinan tangan dari berbagai lokasi. Perdagangan adalah bisnis yang berisiko dan perusahaan di kota perdagangan menyediakan asuransi, kredit, peluang investasi, perbankan, dan layanan hukum. Kota perdagangan dalam sejarah dunia. Kota perdagangan memiliki sejarah yang panjang. Pada milenium ketiga sebelum Masehi, Venesia menggunakan kapal layar untuk melayani sebuah pedagang untuk di daerah Mediterania. Mereka mendirikan kota perdagangan di sepanjang pantai Mediterania di Lebanon. Sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Athena merupakan situs yang berkembang pesat untuk perdagangan regional, menukar kerajinan rumah tangga, produk zaitun, dan makanan bahan mentah dari pedesaan. Selama abad ke-11 dan 12, negara di Eropa, terutama di Italia, menjalin perjanjian dengan Bizantium dan penguasa-penguasa Islam untuk perdagangan ke Afrika Utara dan Timur. Orang-orang Eropa memperdagangkan kayu, biji, besi,
anggur dan kain wol juga pewarna untuk kulit. Pada abad ketiga Masehi, Roma memiliki populasi lebih dari 1 juta bangsa Romawi. Jadi dia mendirikan kota-kota kolonial di seluruh Eropa, berfokus pada pengumpulan surplus pertanian. Sementara mereka mengabaikan aktivitas produksi perkotaan. Alih-alih menukar barang perkotaan dengan produk pertanian, Roma menggunakan penaklukan dan upeti untuk memberi makan penduduknya. Kota perdagangan dalam sejarah Amerika. Sejarah perkotaan Amerika menggambarkan peran biaya transportasi dan keunggulan komparatif di kota perdagangan. Menurut Bartlett pada tahun 1998, pada tahun 1700-an, sebagian besar kota berfungsi sebagai pos perdagangan untuk perdagangan laut. Di pesisir timur, kota-kota mengumpulkan produk pertanian dari pedalaman ke wilayah barat dan mengirimnya ke luar negeri. Volume perdagangan ini dibatasi oleh jalan tanah yang melayani bagian dalam. Keunggulan komparatif juga berperan pada sejarah perkotaan. Jadi untuk inovasi dalam transportasi mengurangi biaya produksi dan berkontribusi pada perkembangan kota-kota perdagangan. Baik, ya itulah yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.